Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Sebelumnya pada bab 1 di pekerjaan dasar teknik otomotif kita sudah membahas materi tentang hand tools dan juga peralatan kerja bangku. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang alat-alat mesin atau biasa kita sebut dengan power tool. Sebelumnya apa sih itu power tool? Power tool itu merupakan alat yang menggunakan sumber energi berupa tenaga listrik ataupun tenaga angin. Yang berarti sumber tenaganya bukan dari tenaga manusia. Power tool juga biasanya digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, seperti memotong. Jika menggunakan gergaji itu akan memakan waktu yang lebih lama, tetapi kita bisa menggunakan gerinda potong. Langsung saja kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis power tool dan juga bagaimana cara menggunakannya. Alat yang pertama adalah grinder power atau gerinda tangan. Gerinda tangan ini berfungsi untuk menggerinda benda, memotong, dan mengikis. Biasanya untuk keperluan seperti meratakan permukaan benda kerja, meratakan hasil dari suatu pengelasan, dan juga bisa digunakan untuk memotong, tergantung jenis mata gerinda yang digunakan. Kemudian komponen-komponen dari gerinda, di sini ada kabel power. Kabel power ini berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik dari power supply ke gerinda. Kemudian ada switch. Switch ini digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan gerinda. Kemudian ada bodi gerinda yang sekaligus sebagai handle. Di dalam bodi gerinda ini terdapat rotor. Rotor itu berfungsi untuk merubah tenaga listrik menjadi tenaga gerak putar. Kemudian di bagian sini ini adalah motor assembly. Di dalam motor assembly ini terdapat gear dan juga bearing. Kemudian di atasnya ada spindle lock button. Spindle lock button atau pengunci tombol pengunci putaran ini digunakan untuk menahan putaran mata gerinda ketika kita ingin melepas ataupun memasang mata gerinda. Di bagian sini yang ini namanya adalah well guard atau pelindung mata gerinda. Ini fungsinya untuk melindungi pengguna dari percikan api saat melakukan pengerjaan pada benda kerja. Kemudian ada well flange. Well flange ini didesain memiliki tonjolan agar masuk ke cerukan pada mata gerinda. Contohnya seperti ini. Kemudian ada mata gerindanya. Mata gerindanya ini fungsinya tergantung jenis mata gerinda dan juga bahan pembuatannya. Contohnya di sini ada mata gerinda abrasif. Ini fungsinya untuk mengikis permukaan benda kerja. Kemudian ada locking nut. Ini fungsinya untuk menahan gerinda pada menahan mata gerinda pada well flange.
Nah, locking nut ini juga didesain memiliki tonjolan agar masuk ke cerukan yang ada pada mata gerinda. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama kita pasang dulu well flange, kemudian kita letakkan mata gerinda. Pastikan tonjolan pada well flange itu masuk ke cerukan yang ada pada mata gerinda. Kemudian kita kunci menggunakan locking nut. Setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci khusus. Nah, kunci ini biasanya didapat bersamaan dengan pembelian gerinda. Saat kita melakukan penguncian, tekan spindle lock button sampai mata gerinda tidak berputar, kemudian tahan. Nah, setelah itu kita bisa mengencangkan locking nut. Nah, jika sudah selesai, pasang kabel power pada power supply. Jika sudah terpasang, arahkan tuas switch ke arah on. Dan arahkan ke off jika kita ingin mematikan. Nah, jika kita menggunakan gerinda, kita harus mematikan gerinda pada interval waktu tertentu agar mengistirahatkan gerinda. Jangan lupa prosedur keselamatan kerja, yaitu menggunakan sarung tangan, masker, dan juga kacamata pelindung. Baik, alat yang selanjutnya yang akan kita jelaskan adalah mesin gerinda duduk atau bench grinder. Nah, bench grinder umumnya digunakan untuk mengasah benda-benda berukuran kecil ataupun alat-alat yang digunakan pada pekerjaan di bengkel otomotif seperti mata bor, pahat tangan, pahat bubut, kapak, pisau, golok, dan sebagainya. Kemudian komponen-komponen dari mesin gerinda duduk atau bench grinder, yang pertama ada kabel power. Kabel power berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik dari power supply ke dinamo penggerak. Kemudian ada dinamo penggerak. Nah, dinamo penggerak atau bisa juga kita sebut sebagai power transmission atau perubah tenaga, itu berfungsi untuk merubah tenaga listrik menjadi tenaga gerak putar. Kemudian di bagian bawahnya ada dudukan. Nah, fungsinya untuk meletakkan power transmission, dan juga pada bagian dudukan itu terdapat lubang yang berfungsi untuk membauti mesin gerinda duduk di meja kerja. Kemudian ada tombol switch. Tombol switch ini berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan mesin gerinda duduk. Nah, di bagian power transmission ini terpasang roda gerinda atau wheel grinder. Nah, wheel grinder di sini terbuat dari batu. Nah, di bagian sebelah kiri ini permukaannya agak kasar, dan di bagian kanan itu permukaannya agak halus. Fungsinya untuk mengasah benda-benda berukuran kecil ataupun alat-alat yang biasa digunakan pada bengkel otomotif, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada juga roda gerinda yang terbuat dari sikat kawat yang berfungsi untuk membersihkan karat ataupun kotoran dari permukaan benda kerja, dan juga
ada roda gerinda yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk mempoles atau mengkilapkan benda kerja. Kemudian di bagian luar dari roda gerinda itu terpasang pelindung. Nah, pelindung ini bertujuan untuk mencegah percikan api hasil dari kerja well grinder dengan benda kerja menyebar. Kemudian di bagian bawah dari pelindung terpasang dudukan untuk benda kerja. Nah, kemudian cara menggunakannya, yang pertama kita atur dulu dudukan benda kerja agar menyesuaikan sudut benda kerja dengan roda gerinda. Nah, contohnya kita akan menggerinda mata pahat. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, jika sudutnya sudah sesuai, pasang kabel power ke power supply. Nah, jangan lupa menggunakan sarung tangan, masker, dan juga kacamata pelindung. Kemudian hidupkan dengan menekan tombol switch ke arah on. Nah, tunggu putaran sampai stabil. Nah, jika sudah stabil, kita bisa melakukan pekerjaan. Nah, jika sudah, matikan mesin gerinda duduk dengan cara menekan tombol switch ke arah off. Biarkan sampai berhenti, kemudian cabut kabel power dari power supply. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari mesin gerinda duduk atau bench grinder dan juga cara menggunakannya. Alat yang selanjutnya adalah mesin abrasive cut off saw atau bisa juga disebut dengan mesin gerinda potong. Nah, abrasive cut off saw adalah sebuah alat elektrik yang pada pekerjaan bengkel otomotif itu digunakan untuk memotong benda kerja, baik yang materialnya terbuat dari bahan logam ataupun materialnya terbuat dari bahan non logam, tergantung dari jenis mata gerinda yang digunakan. Mesin abrasive cut off saw atau mesin gerinda potong memiliki komponen yang fungsinya hampir sama dengan mesin gerinda tangan. Yang pertama, kita akan lepas terlebih dahulu pengaitnya. Nah, di sini ada kabel power, kemudian ada handle untuk memindah-mindah. Nah, handle ini bisa digunakan untuk memindah-mindah. Kemudian handle untuk pengoperasian. Nah, di sini terdapat tombol trigger. Nah, tombol trigger ini sama fungsinya untuk menghidupkan dan juga mematikan motor. Hanya saja yang membedakan adalah tombol switch itu ketika kita tekan ke arah on, dan jika kita lepaskan maka tetap pada posisi on. Kalau tombol trigger itu ketika kita tekan maka motor akan hidup, dan kita lepas maka motor akan mati. Kemudian di bagian atasnya ada tombol pengunci, tombol trigger. Nah, itu membuat tombol trigger tetap pada posisi on. Kemudian ada motor penggerak. Nah, itu ada pelindung, dan di pelindungnya pun juga terdapat tanda panah yang menunjukkan arah putaran dari mata gerinda. Kemudian ada mata gerindanya yang dijepit oleh dua buah well flange, kemudian dikunci dengan baut pengunci, dan juga ada tuas spindle lock.
yang fungsinya untuk mengunci putaran dari mata gerinda. Dan di bagian bawahnya itu ada stopper. Stopper ini untuk membatasi gerak turun dari head mesin abrasive cut opsaw. Nah, misalkan kita turunkan headnya pada saat pemotongan, maka stopper akan menyentuh bagian base. Kemudian ada pegas untuk mengembalikan head ke posisi semula. Juga di bagian base-nya itu terdapat sebuah penjepit yang fungsinya sama seperti ragum, yaitu untuk menjepit benda kerja. Kemudian ada angka yang menginformasikan sudut dari pemotongan. Nah, misalkan kita longgarkan bagian penjepit, nah kemudian penjepit bisa kita geser ke sudut yang diinginkan. Nah, jika sudah, benda kerja bisa dijepit. Kemudian cara menggunakannya, yang pertama kita posisikan benda kerja pada sudut yang ditentukan dengan cara merubah posisi dari dudukan, posisi dari penjepit. Kemudian jika sudah, kita jepit benda kerjanya. Setelah itu kabel power dipasang di power supply. Sudah terpasang. Nah, kemudian kita atur stopper. Nah, stopper ini bisa disetel jaraknya. Jika tidak ingin menggunakan stopper, maka kita bisa memutarnya ke bagian atas. Itu menghidupkan motor dengan cara menekan tombol trigger, kemudian ditahan. Nah, jika penggunaannya agak lama, maka kita bisa menggunakan tombol yang ada di bagian atas untuk menahan tombol trigger. Nah, jika mesin sudah berputar, maka kita tinggal menurunkan head dari mesin abrasive cut opsaw sampai benda kerja terpotong. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula, dan jangan lupa untuk mematikan dengan cara melepas tombol trigger. Nah, fungsinya hampir sama dengan mesin gerinda tangan, tetapi gerinda tangan matanya itu bisa diganti dengan mata abrasif yang fungsinya untuk mengikis permukaan benda kerja. Sedangkan mesin abrasive cut opsaw itu digunakan hanya untuk pemotongan. Baik, untuk alat yang selanjutnya adalah bor tangan listrik atau electric hand drill. Nah, alat ini merupakan alat yang berfungsi untuk melubangi benda kerja seperti kayu, dinding, ataupun plat logam. Nah, yang jelas penggunaan utamanya adalah untuk membuat lubang. Nah, jenis material yang akan dibor menentukan jenis mata bor yang digunakan. Kan tetapi beberapa perlengkapan dan aksesoris memungkinkan drill digunakan untuk pekerjaan lain, seperti untuk reamer, untuk mengamplas atau mengkilapkan permukaan. Komponen-komponen dari electric hand drill, pertama ada kabel power,
untuk mengalirkan tenaga listrik dari power supply ke motor penggerak. Kemudian ada hand grip untuk pegangan pada saat proses pengerjaan. Kemudian ada tombol trigger. Tombol trigger itu berfungsi untuk mengoperasikan bor. Seperti ini. Kemudian ada trigger lock button. Ini berfungsi untuk mengunci tombol trigger pada posisi on. Misalkan kita tekan tombol triggernya, kemudian kita kunci, maka bisa dilepas. Kemudian ada variable speed selection. Nah, yang di sini variable speed selection. Ini fungsinya untuk merubah kecepatan putaran bor. Contohnya seperti ini. Nah, kecepatan bor berubah. Kemudian ada body. Bodi ini di dalamnya ada rotor. Rotor itu berfungsi untuk merubah tenaga listrik menjadi tenaga gerak putar. Kemudian ada torque selection ring. Torque selection ring ini fungsinya untuk menentukan torsi dari putaran bor. Kemudian ada choke. Choke ini berfungsi untuk meletakkan mata bor. Dan choke itu membuka dan menutup sesuai dengan ukuran mata bor. Nah, ini bisa diputar, kemudian dipasang mata bor, kemudian tutup, dan kencangkan menggunakan kunci khusus. Jika ingin mengencangkan, masukkan dulu kuncinya. Ujung kunci ini ada tonjolan yang fungsinya untuk masuk ke bagian lubang yang ada pada choke. Nah, kemudian jika ingin mengencangkan, putar searah jarum jam. Kemudian jika ingin melonggarkan, putar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada beberapa jenis bor yang memiliki fitur forward and reverse switch. Nah, ini ada tuas untuk merubah arah putaran mesin bor atau forward and reverse switch. Nah, misalkan ini putarannya searah jarum jam. Kemudian jika tuasnya dirubah, maka putarannya berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi bor yang memiliki fitur forward and reverse switch itu selain untuk melubangi, juga bisa untuk mengencangkan dan melonggarkan baut. Tentunya ada tambahan mata bor khusus untuk memasang kunci. Kemudian ada juga jenis electric handrail yang portable atau portable electric handrail. Fungsinya sama untuk membuat lubang ataupun memasang baut. Fiturnya juga hampir sama. Ada forward and reverse switch, kemudian ada torsi selection ring, kemudian ada choke, tombol trigger. Hanya saja yang membedakan adalah
Jika bor elektrik lain itu menggunakan tenaga listrik yang langsung dari power supply, sedangkan portable electric handrail itu tenaga listriknya berasal dari baterai. Nah, jadi tanpa kabel. Jadi portable electric handrail itu mudah dibawa kemana-mana. Alat selanjutnya adalah pneumatic impact clearance dan air duster gun. Kedua alat ini merupakan peralatan otomatis yang digerakkan dengan bantuan tekanan udara. Untuk pneumatic impact clearance berfungsi untuk membuka atau memasang mur dan baut. Besar torsi pengencangan mur dan baut itu bisa ditentukan dengan memutar tombol yang ada di bawah hand grip. Kemudian arah putarannya dapat juga diatur dengan menekan tombol yang ada di belakang dan juga di depan. Kemudian air duster gun, alat ini digunakan untuk membersihkan kotoran setelah pekerjaan pengeboran, mengikir, menskrap, ataupun pekerjaan lainnya yang dilakukan pada bengkel otomotif. Karena air duster gun itu menembakkan udara bertekanan tinggi. Nah, cara penggunaan kedua alat ini akan dijelaskan pada bab keempat di materi workshop equipment. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang power tool. Yang harus kalian ingat adalah selalu utamakan keselamatan kerja, baik itu untuk keselamatan diri kalian maupun untuk keselamatan barang yang kalian gunakan. Tetap semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu teknik otomotif. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.